surat 24 ayat 36 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallah an turfa wa yudhkara fi hasbuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Cahaya itu di rumah-rumah. Jadi di dunia ini kita harus nyalur cahaya, batin kita juga harus diisi cahaya. Menyampaikan kebenaran dan membangun peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li kulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-'ilmu." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul 'ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'd. Kepada seluruh takmir DKM Masjid Gelora Indah yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang berbahagia, santriwan santriwati dan seluruh hadirin yang ada di Masjid Gelora Indah maupun yang di sekitar masjid yang saya hormati, termasuk pemirsa sinyal dakwah channel yang dimanapun berada yang berbahagia. Mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa dengan senantiasa mensyukuri apa yang sudah menjadi karunia Allah SWT berupa nikmat-nikmat yang kita tidak mampu menghitungnya karena saking banyaknya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa yang akan menghitung nikmat Allah maka tidak akan mampu, terutama nikmat kehidupan. Kemudian hidup ini kita berada di dalam naungan iman dan Islam. Inilah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri dengan senantiasa memelihara iman ini dengan meningkatkan amal soleh. Karena kajian kita dari yang lalu-lalu kita sudah sampaikan bahwa iman ini akan terpelihara dengan hati kita yang dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan amal soleh yang akan menjadikan kita takwa, sehingga qalbu akan senantiasa dipenuhi dengan cahaya dan kekuatan qalbu dikuasai oleh mereka, oleh cahaya dari Allah, sehingga dengan qalbu yang bersinar, yang bercahaya akan mampu menggerakkan badan kita untuk berbuat kebaikan. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mengisi hari-hari kita yang masuk dalam sa'an absor, yang masuk ke dalam penglihatan dan hati kita bukan sesuatu yang Islam, bukan sesuatu yang baik, maka yang akan diolah di dalam qalbu kita juga sesuatu yang fujur, sesuatu yang jelek. Sehingga hati akan dipenuhi dengan rom-rom hitam, dengan bintik-bintik hitam, sehingga cahaya Allah, hidayah, ilmu Allah itu akan tidak bisa menembus, akan sulit untuk masuk ke dalam hati, sehingga hati dikuasai oleh setan. Sehingga apa yang keluar dari badan kita, dari lisan kita, dari tangan kita, dari kaki kita, semuanya adalah perbuatan dosa dan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Semoga ini menjadi penguat iman kita. Allahumma amin. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengajak umat manusia menerangkan Al-Quran dengan sejelas-jelasnya sehingga manusia mampu mengadakan pilihan. Kemarin kita disampaikan manusia hakikatnya hanya punya dua pilihan,
yaitu shiratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, dan jalan yang salah. Namun jalan yang salah ini dikategorikan menjadi dua, yaitu khairil maghdubi dan waladhdallin. Orang yang dimurkai atau dibenci. Kalau jalan yang maghdubi, ya, yang dimurkai atau yang dibenci, dan waladhdallin, jalan yang tersesat. Kemarin kita sudah sampaikan ciri-cirinya. Kemudian jalan shiratal mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Dalam praktek kehidupan, bagaimana caranya agar kita bisa memilih jalan yang lurus? Karena banyak sekali orang yang pengen hidup di jalan yang lurus atau meniti jalan yang lurus, tapi nyatanya masih berada di jalan yang tersesat. Kalau jalan yang khairil maghdubi, yang dimurkai, memang dia tahu jalan yang benar, tapi dia tidak mau memilih jalan yang benar tersebut. Nah, ini bagi orang-orang yang masih bingung menentukan jalan, sehingga kajian kita tinggalkan kepada bagaimana agar kita mampu benar-benar sungguh-sungguh dan paham betul bahwa jalan yang kita lalui, jalan yang sedang kita jalani, ya, apapun yang kita lakukan itu berada di atas shiratal mustaqim. Ini penting sekali, sehingga digambarkan kehidupan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kehidupan manusia itu dalam keadaan zulumat. Apa zulumat? Dalam keadaan gelap gulita, kegelapan. Nah, ciri-ciri orang yang tidak bisa menentukan jalan atau tidak mengerti jalan yang akan dilewati karena orang tersebut dalam kegelapan. Bapak Ibu, kalau kita sedang berjalan di tempat yang gelap tanpa cahaya sedikit pun, kira-kira kita bisa jalan dengan benar atau terjerumus, ya? Pasti akan sangat mudah terjerumus karena dia tidak bisa berjalan melihat jalan yang dilaluinya. Saya punya pengalaman, ya, ketika saya naik motor sama anak-anak saya di belakang. Motor dari berangkat lampunya nyala, tapi tahu-tahu di bulan ya, tempat yang sepi, yang gelap, ya, nggak ada perubahan itu di tengah-tengah antara. Jadi gelapnya itu karena di kampung itu tempat saya itu banyak kebun duku. Saya melewati kebun duku karena kalau masih di sawah atau itu sih masih ada cahaya. Ini di bawah perkebunan duku, jadi bawahnya sangat gelap. Tiba-tiba lampu motor saya mati, mesin masih hidup tapi mati lampu semua. Jadi katanya kiproknya rusak, ya, sehingga lampu sen mati, lampu depan mati, gelap sekali. Di saat tempat yang gelap kita nggak punya cahaya sama sekali, bisa berjalan nggak Pak? Nggak bisa. Kita mau jalan itu takut masuk ke selokan, apalagi jalannya nggak bagus, berkelok-kelok, ya. Ini akhirnya kita bagaimana motor nggak mati, nggak nyala, tapi kita nunggu pertolongan. Di tempat seperti itu kita minta tolong ke Allah. Alhamdulillah dari belakang ada orang naik motor. Alhamdulillah ada pertolongan Allah, sehingga kita minta tolong, Pak, lampu motor saya mati, tolong Bapak di belakang. Seperti nyenterin kita yang di depan. Alhamdulillah kita bisa melewati bulan. Nah, ini saya pengalaman seperti itu. Ternyata dalam kehidupan itu seperti itu. Kita hari ini di dunia ini, memang dunia ini Allah gambarkan ada kalanya gelap, ada kalanya terang. Yang di surat 3 ayat 190 kalau mau dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi
Waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, silakan kalau yang mau buka ayatnya. Surat 3 Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi ayat 3 190 ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kenapa Allah menciptakan siang dan malam? Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Artinya kemarin fungsi akal itu untuk memikirkan, untuk memahami. Sehingga kalau dunia dipikir terang terus, ini manusia gak mau berpikir. Tapi nanti dunia kalau disebutnya alam padang ya, alam yang terang. Tapi di alam yang terang ini pun tidak selamanya terang, karena ada malam. Posisi malam, dunia ini gelap. Kalau nggak ada listrik, kalau nggak ada cahaya, itu pasti gelap dunia. Siang terang karena ada cahaya dari matahari. Allah menggulirkan adanya suasana terang, adanya suasana gelap. Ternyata ini juga gambaran kehidupan manusia, bahwa manusia tidak selamanya berada di dalam terang benderang, di alam yang terang. Kita sudah pernah mengalami masa kegelapan sebelum lahir. Di mana Pak? Di dalam rahim. Di dalam rahim itu kalau diceritakan di dalam Al-Quran itu 3 kegelapan. Karena di perut ibu nggak ada lampu, nggak ada cahaya. Ada 3 lapis kegelapan. Ada terlindungi kulit ibu, kemudian kandung rahim, ya, kemudian air ketuban, semuanya gelap. Itu 3 lapis kegelapan. Kemudian manusia dilahirkan ke alam yang terang benderang. Nah, masalahnya di alam terang ini kadang orang nggak ngerti harus memilih jalan yang mana, padahal sudah terang secara alam dunia. Karena nanti terang dan gelap itu ada faktor yang basyariah yang kelihatan kayak gini terang, tapi nanti ada faktor yang batiniah. Ada gelap dan terang itu dalam arti harfiah, memang dunia ini sedang gelap atau dunia ini sedang terang seperti siang dan malam. Tapi ada gelap dan terang dari sisi batiniah, batiniah manusia. Bagaimana nanti ketika walaupun hidup di alam yang terang, kalau batinnya itu gelap, itu dia tidak bisa mencari jalan yang benar. Nah, ini nanti ada gelap dan terang dari sisi batiniah. Dari kemarin kita membahas unsur jiwa, unsur batin. Maka kita juga akan membahas malam hari ini siang terang dan gelap dari sisi batiniah. Jadi nanti manusia oleh Allah ya di masa Rasulullah dilahirkan atau sebelum diangkat menjadi nabi, manusia dalam keadaan zulumat atau manusia dalam keadaan kegelapan. Lah kira-kira gelap secara fisik, secara lahiriah, apa gelap secara batiniah? Gelap secara batiniah. Ya, maka kita akan mengarah ke sana. Ternyata dalam kehidupan manusia itu ada sisi terang dan sisi gelap secara batiniah. Yang ini nanti sangat menentukan perilaku kehidupan manusia itu sendiri. Manusia yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah SWT, maka batinnya dalam kegelapan, jiwanya dalam kegelapan, maka perbuatannya itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ketika manusia diliputi dengan cahaya oleh Allah SWT,
maka manusia itu bisa berjalan tadi di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Ini yang membedakan. Sehingga kita perlu bahas adanya cahaya dalam unsur batin, yang nanti cahaya dalam unsur batin ini, dalam unsur jiwa ini, justru ini yang kekal. Ini yang menjadi penting. Kenapa? Kalau lahiriah di dunia ini terang benderang karena ada sinar matahari, tapi nanti di alam kubur kita juga masuk ke zaman kegelapan lagi, ke alam kegelapan lagi. Maka nanti apa yang akan menjadi cahaya kita di alam kubur? Karena nanti jiwa yang butuh penerangan di sana, bukan lahir. Sehingga kita perlu bahas cahaya dan kegelapan dalam unsur batiniah. Disebutkan di dalam surat 14 ayat ke-1. Kita berangkat dari sini. Surat 14 ya, surat Ibrahim. Ayat ke-1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar kau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an agar Al-Qur'an ini membawa manusia dari kegelapan kepada cahaya. Kira-kira gelap apa? Cahaya apa? Gelapnya gelap basariah, gelap secara lahir, apa gelap secara batin? Tentunya gelap secara batin. Manusia tadi dalam kezaliman, manusia dalam kejahiliahan, dalam kebodohan karena tidak mengerti agama, inilah kegelapan dalam arti batinnya. Sehingga manusia tidak bisa menentukan hidupnya harus bagaimana. Nah, sehingga Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Ternyata petunjuk itu, hidayah inilah cahaya yang dari Allah. Jadi Allah menyebut petunjuk itu dengan cahaya. Tadi Al-Quran itu sebagai cahaya yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada orang beriman. Hidayah juga disebut cahaya. Kita buka surat 39 ayat ke-22. 39 ayat ke-22. Yang bawa mushaf bisa dicek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afama syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itulah dalam kesesatan yang nyata. Jadi ciri-ciri orang yang berada dalam keadaan terang benderang, dia pertama tadi menerima Al-Quran. Al-Quran diterima oleh jiwanya, sehingga jiwanya dipenuhi cahaya karena diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah SWT. Nah ini, jadi kita berbicara cahaya dalam arti batin, berarti ada manusia yang tidak diberi cahaya oleh Allah SWT karena dia tidak menerima Al-Quran. Yang kedua, tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk oleh Allah SWT. Kemudian cahaya ini berupa ilmu Al-Quran.
Al-Quran, kemudian masuk menjadi petunjuk. Nah, petunjuk ini menjadi iman, masuk ke dalam jiwanya menjadi iman. Iman disebut oleh Allah juga cahaya. Ya, jadi kalau kita mau tulis ya biar lebih mudah, Bismillah. Nah, jadi ini ada cahaya, cahaya. Nah, kebalikannya nanti kegelapan. Allah juga nanti berbicara masalah kegelapan. Nah, cahaya dalam arti ini batin, ya. Cahaya dalam arti batin dan cahaya dalam arti kegelapan dalam arti batin juga. Nah, bentuk cahaya batin ini, unsur batinnya, yang pertama adalah ilmu Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri. Itu disebut cahaya. Surat 14 ayat 1. Kemudian ilmu ini menjadi petunjuk. Petunjuk ini juga cahaya atau hidayah. Nah, petunjuk atau hidayah ini juga menjadi iman nanti. Iman nanti menjadi Islam. Ini juga disebut cahaya semua oleh Allah SWT. Jadi Allah menyebut cahaya dalam arti batin, ini harus isi ini semua. Kalau jiwa, ya, batin atau jiwa, kalau jiwa batin kita tidak punya ilmu Al-Quran, punya ilmu agama, pasti dalam kegelapan. Ciri-ciri dalam kegelapan, tidak mendapatkan petunjuk atau hidayah, juga dalam kegelapan. Ya, jadi ayat petunjuk 3322 3922, kemudian iman surat 2 ayat 257. Ini 3922 iman, ya. Iman dan yang terakhir adalah Islam. Petunjuk Al-Quran, iman 257, kemudian Islam surat 61 ayat 8. Nanti kita coba cek. Ini semua dibilang oleh Allah SWT berupa petunjuk, berupa cahaya. Nah, tadi udah kita bahas ilmu Al-Quran itu cahaya, kemudian petunjuk, hidayah juga cahaya, iman. Sekarang iman. Allah menyebut iman juga sebagai cahaya. Surat Al-Baqarah ayat 257. Al-Baqarah 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah melindungi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan manusia dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Iman disebut cahaya, ya. Allah melindungi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, kepada iman. Jadi kalau kita pengen bisa menentukan jalan yang benar, maka harus terang. Bagaimana agar terang benderang? Maka harus punya ilmu Al-Quran, harus memahami Quran, harus meyakini kebenaran Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu petunjuk, hidayah. Kemudian hidayah tadi masuk dalam diri kita menjadi iman. Kemudian iman ini kita amalkan di dalam Islam. Nah, iman kita harus aplikasikan, harus wujudkan. Karena iman itu belum dikatakan nanti sempurna kalau belum diamalkan. Ya. Al-imanu tasdiqun bil qalbi, iqrar bil lisan, wa amalu bil arkan.
Bagaimana iman ini menghujam dalam hati, terbukti dengan lisan, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Di Islamlah akan diwujudkan apa yang dimaksud keimanan tadi, terwujud dalam aplikasi Islam, menjalankan ajaran Islam, itulah wujud iman. Maka Islam juga disebut cahaya oleh Allah. Kita buka surat 61 ayat ke-8. Surat 61 ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridu an yutfi'u nurullahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Allah menyebut Islam dengan cahaya. Allah menyebut Islam, ya, nurnya, cahayanya dan Islam. Yuridu an yutfi'u nurullahi bi afwahihim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, ucapan orang-orang kafir, untuk memadamkan agama Allah. Nah, jadi Islam disebut cahaya. Jadi orang yang akan bisa berjalan dengan baik, dengan benar, dengan selamat, itu harus dia punya cahaya. Seperti tadi pengalaman saya berkendaraan tidak punya cahaya, ketika melewati tempat yang gelap dia tidak bisa berjalan. Begitulah cahaya kehidupan. Jadi ternyata nanti kita butuh cahaya memang pas di posisi gelap. Tapi mempersiapkan cahaya itu harus dari semenjak alam yang terang. Contohnya gini, kalau nanti malam ada informasi PLN akan ada pemadaman bergilir, nah akan ada mati lampu semalam suntuk, kira-kira bagaimana respon kita? Ada orang yang mungkin gak percaya dengan informasi tadi, sehingga tidak akan pernah mempersiapkan, biarlah nanti gelap ya, mungkin itu hoax. Nah, dia nggak percaya, sehingga tidak akan pernah mempersiapkan bahan-bahan yang akan menjadi cahaya, entah itu senter, entah itu lilin, atau mungkin dia punya perusahaan harus gensetnya nyala terus, dia harus nyiapin bahan bakar, diesel dan sebagainya untuk kepentingan gelap nanti malam. Ini pertama, orang yang tidak percaya dengan informasi nanti ada kegelapan, maka dia tidak akan pernah mempersiapkan diri. Yang kedua, ada orang yang percaya dengan informasi tadi, tapi karena kesibukan, ya, mungkin informasinya kemarin, sekarang kita berangkat kerja dari pagi masih nyala lampu. Begitu kerja seharian, pulang malam udah gelap. Karena kesibukan, tidak sempat mempersiapkan apapun di rumah untuk cahaya. Lilin juga nggak ada, emergensi nggak dicas. Nah, bisa jadi dia gelap. Atau ada orang yang ketiga yang percaya dengan informasi tadi, sehingga dia mempersiapkan dari awal. Tentunya di saat mati lampu dia tidak kegelapan. Begitu juga informasi ini, bahwa cahaya ini nanti akan dibawa, cahaya di dunia ini nanti yang kita persiapkan berupa Al-Quran, hidayah, berupa iman dan Islam ini nanti akan dibawa ke tempat yang gelap. Bapak Ibu percaya apa enggak? Insya Allah Bapak Ibu percaya, karena sedang mempersiapkan hari ini. Mungkin hari ini kita gak sadar sedang mempersiapkan nanti cahaya-cahaya untuk tempat yang gelap itu di alam kubur. Tapi nanti kita bisa buktikan bersama-sama kalau kita sudah masuk alam kubur, tempat yang sangat gelap, kita punya cahaya berupa amalan-amalan kita, amalan-amalan soleh nanti. Ya, di dalam hadis ada yang menyebutkan sholat nanti akan menjadi cahaya, bacaan-bacaan Quran kita akan menjadi cahaya nanti di tempat gelap. Pokoknya apa yang ada di dalam ajaran Islam
semua perbuatan baik kita yang dibimbing dengan iman atas dasar petunjuk hidayah dan ada ilmu dari Al-Quran atau dari petunjuk Al-Quran, itu semua nanti akan menjadi cahaya. Sebaliknya, nah, kalau tidak menerima ini, ya, ini nanti akan menjadi cahaya di dunia. Pertama di dunia dulu, harus menjadi cahaya di dunia yang nanti juga akan kebawa sampai ke akhirat. Makanya ilmu, petunjuk, iman Islam ini harus dibawa pertama ke diri kita, yang kedua disalur ke rumah-rumah kita. Di dunia kita punya rumah, cahaya itu juga harus di rumah. Surat 24 ayat 36, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallah an turfa wa yudhkara fi hasbuh yusabbihu lahu biha bil ghudwi wal asal. Cahaya itu di rumah-rumah. Jadi di dunia ini kita harus nyalur cahaya, batin kita juga harus diisi cahaya. Silakan dibuka surat 24 ayat 36. Cahaya itu harus di rumah-rumah kita. Kita buat rumah kita bercahaya. Kalau ayat ini diartikan basariah, ya semua sekarang rumah sudah terang cahayanya. Tapi ayat ini berbicara cahaya secara batiniah. Apa yang dimaksud rumah yang bercahaya? Anturfa'an bayudkara fi hasmu. Yang di rumah di situ, seisi rumah meninggikan ayat-ayat Allah. Itulah rumah yang bercahaya. Jadi harus dibawa ke rumah ini, ke cahaya di rumah. Kalau tidak seperti ini, di dunia juga gelap gulita. Nah, ada orang yang di dunia gelap gulita, ya. Kita coba cari ayatnya. Orang yang dalam kegelapan, masih di surat An-Nur ayat ke-40-nya. Orang dalam kegelapan. Nah, surat 24 ayat 40. Kalau tidak menerima cahaya, sehingga dia tidak bisa menentukan jalan yang benar. Surat 24, suratnya surat An-Nur, surat cahaya, ayat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kadulumatin fi bahrin lujiyyi yahsyahu mawjun min fawqihi sahab. Dulumatun ba'duha fawqa ba'd. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Atau keadaan orang-orang yang kafir seperti gelap gulitanya di lautan yang dalam, yang diliputi gelombang demi gelombang di atasnya. Ada lagi awan gelap, itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya saja, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Inilah orang yang dalam kegelapan. Digambarkan oleh Allah SWT seperti orang yang berada di lautan paling dalam. Ternyata bisa dibuktikan secara ilmiah, Pak. Tempat yang paling gelap di dunia ini di mana? Di lautan paling dalam. Karena cahaya matahari tidak bisa menembus lautan dalam. Paling sekitar 100 meter dari permukaan air laut itu cahaya masih bisa masuk. Tapi lebih dari 100 meter ke bawah itu cahaya sudah tidak bisa menembus air laut. Pasti gelap. Ditambah lagi sudah cahaya matahari nggak bisa menembus. Di sini di atas laut itu ada awan gelap. Kemudian ada gelombang-gelombang yang gelap juga, ya, sehingga menjadi gelap yang berlapis-lapis. Ya, tadi sudah lautan dalam yang sudah gelap, diliputi gelombang demi gelombang yang di atasnya lautan sehingga menambah kegelapan. Ditambah lagi ada awan gelap sehingga bisa dibayangkan bagaimana gelapnya. Sampai mengeluarkan tangan saja tidak kelihatan. Itu saking gelapnya. Jadi
orang di sini disebutkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak iman tadi, tidak iman, tidak Islam, tidak mendapatkan petunjuk, maka hidupnya dalam kegelapan seperti tadi. Apa yang dilakukan oleh tangannya saja dia nggak ngerti, mau benar mau salah dia nggak ngerti. Itulah orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah SWT, yang hidupnya dalam kegelapan. Maka kalau kita yakin kita pengen jalan yang lurus, maka kita harus memiliki cahaya di dunia ini berupa Al-Quran, hidayah, petunjuk, berupa iman dan Islam. Yang itu harus dimasukkan ke dalam diri kita, pancarkan di dalam rumah-rumah kita, sehingga dunia kita bercahaya, jiwa kita bercahaya, sehingga nanti cahaya ini, cahaya dalam jiwa kita nanti akan ke bawah sampai ke akhirat. Karena kalau orang yang gelap gulita, yang tadi orang-orang yang ingkar kepada Allah, juga nanti akan merasakan kegelapan di akhirat. Jadi cahaya ini nanti harus dibawa ke akhirat. Nah ini, kalau di akhirat atau dari alam kubur, ya, dari akhirat, ini kita harus punya cahaya. Cuma cahayanya tadi seperti orang mati lampu, gak mungkin kalau udah gelap kita baru nyari-nyari senter, nyari-nyari lilin, maka akan sangat sulit. Bahkan bisa nggak nemu naruhnya di mana, padahal udah gelap gulita. Maka mempersiapkan tempat nanti akan ada kegelapan itu dari semenjak terang benderang, semenjak di dunia mempersiapkan terangnya. Bisa dibuka 57 ayat 12. Ini orang yang berada dalam terang benderang, di akhirat itu terang. Kalau di sini nanti orang yang ingkar atau orang yang tidak beriman, atau bahasanya orang yang kafir atau tidak beriman, maka nanti di akhirat tidak punya cahaya. Di akhirat tidak punya cahaya. Kenapa? Akhirat, ya, itu apa yang kita lakukan di dunia. Kalau di dunia tidak dapat cahaya, apalagi di akhirat. Kelanjutannya surat ini 57 ayat 13, surat Al-Hadid, bisa dibuka. Surat 57, surat Al-Hadid, ayat 12 bahkan sampai ke 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Ini khusus orang yang beriman, yang mau beramal soleh. Jadi Al-Quran, hidayah menjadi hidayah, menjadi iman, kemudian dia mengamalkan ajaran Islam di dunia, bercahaya sampai dibawa ke akhirat, ya. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Di akhirat gak gelap. Kita gak tahu nanti kalau di akhirat cahayanya dari mana. Pada akhirat itu dari amal perbuatan kita. Maka ketika orang yang ingkar kepada Allah di dunia tidak mengamalkan kebaikan, tidak mengamalkan ajaran Islam, dia tidak punya cahaya di akhirat. Kalau di dunia dia masih bisa nyalur PNL, gak punya cahaya. Di akhirat cahaya itu dari amalan-amalan kita. Maka di surat 57 ayat 13 bahkan sampai ke 15,
Kita bisa buka bersama-sama surat Al-Hadid ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu duruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisuri lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di dalamnya ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Ini jadi sangat jelas ya. Tadi orang-orang yang beriman bercahaya di samping kanan, di depan bercahaya. Orang-orang munafik ya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang yang tidak beriman pengen minta cahaya kita. Bisa apa enggak? Tidak bisa, karena kita dapat cahaya itu dari dunia. Maka dipasang pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dalam cahaya, orang yang tidak beriman dalam kegelapan. Maka kita lanjutkan sedikit nomor 14 ya. Al-Hadid ke-14. Orang-orang yang munafik memanggil orang-orang yang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah dan tipu daya, ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Nih, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak beriman ditipu oleh setan. Ini berusaha dalam di akhir gelap gulita. Mudah-mudahan dengan ngaji kita Allah memberikan cahaya kepada kita berupa Al-Quran. Kita yakin Al-Quran sebagai petunjuk, sehingga Al-Quran ini akan menjadi cahaya dalam diri kita, menguatkan iman kita sehingga kita mampu beramal soleh dengan ajaran Islam sebagai bekal kita nanti akan kehidupan yang akan datang, memiliki cahaya, memiliki bahkan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan yang selama-lamanya. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.